perbedaan generasi yang sekarang mungkin bagi sebagian orang itu bikin stres juga, atau bikin orang ini rasa bingung ya, ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Pemirsa dari channel, kembali bertemu dengan saya Dr. Vito Damai. Kali ini edisi spesial nih, karena hari ini saya akan bertanya dua orang teman saya yang saya akan ajak untuk bahas mengenai perbedaan generasi yang sekarang mungkin bagi sebagian orang itu bikin stres juga, atau bikin orang ini rasa bingung ya, ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Banyak soalnya orang jadi terganggu, dan yang mungkin secara fisik mereka pikir, oh ini orang ini kok maunya ini, kadang-kadang maunya itu, nggak bisa dimengerti. Nah, langsung aja kita akan lihat tamu kita siapa hari ini. Kenapa kali kalau nggak wajib hari ini? Udah kasih ya namanya belum. Nah, terlalu cepat memutuskan ya. Ini biasalah generasi-generasi anak muda zaman sekarang. Tapi memang beda generasi banget. Dan saya yang pertama adalah Ojib Isma Putra. Halo. Ojib. Dok, apa kabar? Saya generasi yang muda kan? Ya, muda, betul. Yang ini yang lebih muda lagi. Sesa. Kameranya yang mana ya? Oh ya, Yang itu boleh. Yang penting action dulu. Kameranya nggak tahu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya Rebun. Annyeonghaseyo. Dok Fit, thank you. Saya udah diundang ke sini. Kamu diundang juga nggak? Iya, kalau di sini diundang. Oh iya, berarti aku mewakili kita berdua diundang ke sini ya. Terima kasih ya Dok ya. Iya. Jangan pulang dulu. Belum ya? Kenapa mau bilang terima kasih? Baru mau ngobrol. Nah, ini soalnya kan beda generasinya adalah Kang Ojib nih generasi apa ngakunya? Ternyata begitu dicek, saya masuk kategorinya tuh generasi milenial ternyata. Milenial. Itu juga milenial. Sama lah kita, milenial. Kalau Sesa masuknya apa? 96 tuh apa ya? 96 tuh apa? Lahirnya. Iya, Gen Z nggak sih? Iya, benar, Gen Z ya. Gen Z. Anyway, kalian tahun 95-an ke atas lah ya gitu ya. Dan itu kan jauh banget ternyata bedanya. Tahun 95 itu kat situ kita kayak maksudnya kalau zamannya orang milenial tuh mah udah masuk apa SMA kali itu dia 95 ya. 95 tuh SMP SMA. Kira-kira ya. SMA. Jadi kayak gapnya kan lumayan jauh ya. Oh iya. Nah sekarang kan banyak orang yang suka ngomong kayak, ini kan pantas aja Gen Z gitu katanya. Tapi Gen Z kenapa emang? Nah, itu dia kan biasa orang suka gitu. Gen Z sih gitu. Nah, Ya, kita kenapa? nanya sama kamu. Gen Z nggak apa ya? Maksudnya nggak ada perbedaan dengan milenial, sama aja gitu. Karena kepribadian, kedewasaan orang kan nggak terlihat dari umurnya. Kadang lingkungan juga kan berpengaruh gitu kan Dok, Kak. Jadi menurut aku kalau orang bilang Gen Z sih ya beda karena lingkungan aja, bukan karena dia Gen Z gitu. Mungkin lebih suka gadget gitu. Kalau misalnya, oh dia nyatetnya harus dari HP nih. Kalau misalnya agak gimana, kalau hilang catatannya gimana? Kalau milenial kan suka nyatetnya pakai buku gitu Ya, loh. karena mungkin lebih tepatnya waktu zaman kita belum ada gadget itu. gitu Jadi loh. kalau nggak mau tulisan, kita suka atau mungkin bisa dibilang kita terbiasa dengan sesuatu yang manual, yang effort. Kalau anak Gen Z effortless. Bener nggak sih? Nah itu bener kan? Soalnya gini, memang iya sih, Gen Z itu mungkin di baratnya mereka gampang akses internet ya. Tapi bukan justru susah ya, karena banyak akses informasi kan, jadi bingung yang mana benar. Kalau kayak zaman dulu sih, aku sama Kang Ojib sih kayaknya masuk perpustakaan, ya udah pasti benar lah ya harusnya. Ada dulu namanya buku pintar, tahu nggak sih? Tahu. Iwan kayak, Iya, kayak buku pintar. Banget dah gua. Kalau nyari sesuatu itu kita nggak bisa googling, kita ke perpustakaan. Apa itu bukunya? Ensiklopedia. Ya, itu dia, buku pintar gitu. Oh, gitu. Mau telepon rumah kamu nih, kita nyarinya Yellow Pages. ya, bener. Aku Cari sering- tahu dengan jarimu. Oh, ini tahun zaman lama banget ya. Masih ngalamin zaman muter ini nggak? Telepon nggak? Telepon muter Iya, gitu. iya. Tapi dulu zaman waktu kecil sih aku gunain wartel tuh baru sekali sih. Wartel. Wartel Ah. yang masukin koin terus telepon kan. Itu telepon umum. Oh. Kalau wartel tuh bayar. Oh, Iya, beda lagi ya. beda lagi. Aku kira wartel tuh yang di jalan-jalan tuh halo. Ya, gitu. Bukan itu ya. bukan hotel, itu telepon umum. Aku ngerti sih kenapa Gen Z tuh lebih suka yang Praktis, yang simple, yang cepet. Karena emang kayak ngapain sih kayak gini aja gampang gitu. Kalau sekarang kan zaman sekarang beli tiket gampang. Kalau dulu kan beli langsung ke itunya. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang instan gitu. Iya sih. Semuanya. Mungkin mereka terfasilitasi nggak sih dok? Iya sih. Iya. Emang ada barangnya soalnya kan ada teknologinya. Nah maksudnya gini, sekarang kadang-kadang itu pasien-pasienku itu dia bilang, ini anak nih nggak mau dikasih tahu. Nah mereka bilang bahwa ini anaknya ini nggak bisa jaga kesehatan lah katanya. Ini kasih tahu susah banget gitu. Nah kebalikannya nih ya, kalau pas yang diantar sakit mungkin orang tuanya, justru anaknya bilang, ini orang tuanya nih nggak bisa dibilangin kok, gini susah banget, betul katanya gitu. Nah berarti kan sebenarnya ada gap generasi juga kan? Iya.
satu-satu menyalahkan yang lain juga mungkin nyalain juga gitu. Nah sekarang saya pertama dari saya dulu coba. Apa? Ini kan yang orang udah sering tuh bilang kalau anak generasi zaman sekarang tuh katanya generasi strawberry kan, pas nih. Apa sih? Strawberry itu. Oh, buah strawberry. Tahu? Nah itu Maksudnya generasi- asam, manis. Oh, Karena soalnya gini, iya lagi. Maksudnya generasi strawberry gimana? ini Katanya. Oh, katanya tuh generasi strawberry itu dia kelihatan bagus, mengkilap Hah? kan, tapi ternyata bisa gampang benyek gitu maksudnya. Jadi tidak tahan menghadapi pressure katanya gitu. oh iya, misalnya kayak karena apa ya? Karena kebiasa terfasilitasi. Jadi gini loh. Kalau zaman dulu itu kalau kerja itu lebih apa ya, lebih nurut sama atasan segala macam. Tapi kalau Gen Z ini karena mungkin dia lebih melek ya, lebih banyak informasi, jadi egonya jauh lebih tinggi gitu. Lu siapa sih nyuruh gua segala macam. Jujur kalau aku juga kayak gitu, nggak bisa kerja kantoran. Karena kayak anak zaman sekarang tuh dimarahin sedikit tuh terlalu sensitif, ngerti nggak sih? Oh, ini ngaku sendiri berarti kan? Iya, maksudnya Generasi agak ini. kayak kenapa sih gitu loh. Jadi makanya ya udahlah. Makanya banyak kan orang yang kayak Gen Z sih susah diomongin gitu loh. Karena memang lebih apa ya, lebih mobilitas lebih banyak gitu loh. Mungkin kayak perkembangan ini kan sih? Terus menurutmu memang benar nggak tuh kayak gitu? Maksudnya kayak memang itu salah apa nggak sih kalau kayak gitu? Pantes nggak gitu? Kalau misalkan Nggak aku tahu bisa sih, diatur, pantes atau pokoknya enggak. aku ya udah kalau dimarahin ya udah kalau nggak suka pergi aja gitu mesti. Ya ada di orangnya sih. Makanya tuh balik lagi dari lingkungan dan dari kebiasaan gitu. Karena nggak semua Gen Z begitu sih. Tapi kalau dari aku memang ada side-nya seperti itu gitu loh. Jadi memang yang orang bilang seperti itu, ya kamu mewakili ada memang seperti Pasti itu. ada. Kehitung banyak nggak sih, Sa? Eh, Lumayan banyak. Kalau dari teman-teman aku sih, ya ada banyak sih. Ada banyak. Iya beda gitu loh. Oke. Nah kalau Kang Ajit kelihatannya memang gitu nggak? Iya, karena mungkin itu ya, balik lagi dari sekarang ini kan semuanya terfasilitasi. Semua tadi saya bilang, semua serba instan, praktis gitu kan. Kalau zaman kita kan apa-apa tuh harus ada effort. Jadi mau nggak mau, kalau dari kacamata gue pribadi, dari effortnya itu membentuk pribadi yang kita itu biasa kerja keras. Mau apapun tuh kita mentalnya lebih kuat. Karena biasa apa-apa tuh harus pakai ibarat kata keringat dulu, capek dulu, dimarahin dulu gitu. Kalau mereka kan udah serba cepat semuanya. Jadi karena mungkin tidak terbiasa, jadinya ada anggapan, ada framing tentang mereka bahwa ya mentalnya atau tadi kayak strawberry tadi ya kayak gampang benyek, jadi nggak kurang apa ya, kurang bisa kuat menerpa cobaan hidup lah kasarnya gitu ya. Itu sih kadang-kadang Iya apa-apa kan? mental illness gitu ya. Oh, dikit-dikit aku nggak bisa kerja, kenapa? Mental aku kena Iya gini, gitu sih kan? gitu loh. Kan bener gitu bisa gitu Iya, ya. aduh burn out banget pengen liburan, nah gitu loh. Oh, apa Maksudnya kalimatnya gitu. burn out banget. Iya burn out banget, kayak burn out aja. Aku butuh healing gitu bener ya. Iya, Oh. gitu loh. Kebayang kalau zaman dulu kayak kita gitu ya alasannya, nggak, gue nggak bisa kerja, gue mau healing dulu. Yang ada gue dipecat kayaknya. Iya burn out, Iya, overwhelmed. orang anggap itu normal ya, maksudnya kan kayak lo ya lo memang harus begitu gitu. Iya, kan. memang harus Tapi begitu. kalau sekarang kayak lo kenapa emang gitu? Jadi kayak Iya lebih sih. ngeyel nggak sih? Iya. Iya, Jadi akhirnya orang zaman yang lebih, zaman milenial lah, orang milenial kayak bilang, kamu nih memang bebel banget, dibilang gini nggak bisa gitu maksudnya. Ngerti nggak sih kayak dibilangin nggak mau. Terus Iya, gitu, lifestyle beda. dasar mental lembek gitu. Sudah gitu satu lagi bilang, kamu aja pengecut digituin tetap aja mau nunduk salah sendiri gitu. Iya. Jadi masing-masing punya argumentasi dia. sebenarnya. Argumentasinya juga sama-sama kuat sih. Iya. So, kalau misalkan dari sisi pandang nih, generasi Gen Z ceritanya lah ya, itu memandang orang generasi milenial, apa yang lo nggak suka? Karena aku pernah deket sama orang yang jauh lebih tua dari aku ya, bedanya mungkin 7-8 tahun. Nggak nyambung aja sih diajak ngobrol. Itu udah jauh lebih tua ya? Jauh lebih tua kayak, Itu aja nggak kenal umur gue. jadi Itu masih... tapi mukanya kan Jadi kamu ngatain kita berdua tua banget ya? gitu. Kira kamu kita tuh jauh nih kak, jauhnya gapnya 7-8 tahun. Gue ngitung umurnya sama gue kayak lebih dari itu deh. Nggak, Itu maksudnya aja nggak nyambung Sa. nggak nyambung karena gini loh, beda apa ya, jokesnya juga beda kan, apalagi kan aku receh banget ya orangnya, belum lagi yang kayak sekitar aku juga obrolannya beda, jadi ngobrolnya itu nggak bener-bener nggak nyambung, jadi kayak nggak ada apa ya, gapnya tuh kelihatan banget, nggak tahu kenapa nggak nyaman. Apa mungkin emang cocok aja kali? Cara pacaran juga beda, Cara cara pacaran dekatnya beda. gitu loh, Cara ngedeketinnya beda. Oke. repot intinya, kayak nggak nyambung aja. Ya, jangan pakai emosi gitu dong. Ya, kesannya tuh kaum milenial kita repot gitu ya. Orang begitu balas. Ya orangnya aja mungkin ya. Ya, mungkin pribadinya aja kali ya Sa. Iya. Tapi rata-rata gitu sih, karena Tapi aku rata-rata. pernah deket sama orang yang jauh di atas aku tuh 2 kali, tapi tetap nggak nyambung juga. Oh, Apa jadi- otak aku aja yang nggak nyambung.
Itu kayaknya lebih jawaban yang menyenangkan yang tadi deh itu kayaknya. Karena akunya aja yang gak nyambung. Iya. Oh gitu. Tapi kalau di kacamata kamu gimana sih ngeliat orang milenial secara garis besar ya, nggak cuman approaching kamu untuk deket gitu, secara pribadinya gitu? Lebih prepare sih. Kalau iya lebih prepare, kalau apa-apa tuh kayak apa ya? Maksudnya dia ngerjain dari satu berurut gitu loh. Tapi kalau misalnya milenial, kalau misalnya kayak aku nih, aku lebih suka yang kayak mana bisa dikerjain dulu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak bisa ngambil tools yang mana aja ya? Iya gitu. Jadi kayak medsos nggak sih? Kalau sekarang itu kan soal Iya, ini karena dia banyak medsos nonton gitu. kan. Jadi kayak misalnya kita ngeliat gambar, postingan orang, kita bisa, oh ini nggak suka, langsung slide gitu. Zaman dulu kan kayak kita harus baca buku nggak sih gitu? Iya. Nggak sih? Dari medsos juga terlihat postingannya kok. Teksnya kalau udah gede banget ya milenial ya pasti. Udah mulai plus kayaknya. Ya kan gede banget gitu. Pokoknya mereka nggak peduli dengan keestetikaan gitu. Kalau misalnya zaman-zaman kalau di umuran aku yang atau yang lain gitu loh. Kalau aku lebih memilih untuk lebih rapi. Kalau sosmednya jadi kayak estetik gitu loh. Ya iya kan. Ya lebih. Ya makanya ada tadi istilah si strawberry tadi. Mereka tuh lebih concern sama packagingnya. Gimana caranya biar kelihatan framing itu terstruktur bagus banget. Fitnya gitu. Lebih rapi daripada kehidupannya yang berantakan. Dia ngomong ya guys. Fitnya lebih rapi daripada hidupnya. Berarti lebih banyak kepalsuan gitu nggak sih? Iya kan sosmed kan palsu semua. Nggak semuanya yang, tapi memang kalau jadi itu lebih bagus nih sosmed gue, tapi kan di belakangnya mungkin dia stres, mungkin dia apa, dengan cara itu dia mengatasi kebahagiaan lo situ gitu loh. Ya ada juga bilang gini ya, daripada lo sosmed jelek lo juga stres juga sama aja. Iya kan jelek semua. Walaupun lo stres tapi lo bagus misalnya. Ada yang bagus. Berarti ada bagus ada mendingnya. Iya kan? Iya nggak sih? Iya betul. Nah maksud soalnya kalau dari Kang Ujib ya, pandangan sebagai orang milenial ini, mungkin kan sebenarnya kan zaman mereka masih seumuran kalian nih, mereka tuh bisa kerja keras banget dan mereka bisa rela gitu. Oke, gue rela misalkan kerja lebih daripada ini karena gue tahu gue tujuannya mau sana gitu. Iya nggak sih? Maksudnya kan lebih kayak ada dedikasi nggak sih? Betul. Dedikasinya lebih karena mungkin juga lebih banyak ketakutannya juga sebenarnya. Ketakutannya karena kalau zaman kita mungkin gini, kesempatan nggak banyak, persaingan terus ada. Gitu. Kalau sekarang kan beda, kesempatannya banyak, persaingannya juga banyak. Jadi banyak yang kita dengar kan kalau milenial itu kalau nggak cocok dikit dia langsung silam aja, pergi aja, karena dia berpikir masih ada kesempatan yang lainnya gitu. Kalau zaman kita dulu kan untuk satu kesempatan kita rebutan banget kan, effort banget kan. Kayaknya gitu deh yang lumayan mempengaruhi gitu. Kayaknya karena budaya juga ya. Budaya juga. Ya kan sekarang kan banyak media di mana-mana. Dulu kan kayak stasiun cuma berapa? Iya. TV cuma itu aja. Informasi yang kita dapetin juga mungkin nggak sebanyak sekarang. Jadi ngaruh banget lah itu. Sama mungkin juga didikannya, budayanya berubah kan, geser kan. Kalau kita kan zaman milenial mungkin masih ngerasain didikan orang tua yang masih ke bawah-bawah zaman dulu, zaman bahula yang strict banget apa-apa ajaran gitu. POC ya? Ya, lebih jauh lagi, lebih tua lagi. Gitu kan, kita kan lebih apa ya? Lebih respectnya dicampur rasa takut. Iya. Betul nggak sih? Sering tuh banyak orang yang protes ya soal itu ya, mengenai respect ke orang yang lebih tua, lebih senior. Tapi memang kan aku 96 nih. Nah, yang lebih lagi apa sih sebutannya yang di atas 2000, 2001 itu? Itu bukan apalah itu pokoknya ya. Apa sih jadi adik kelasnya apa ya? Alpha. Nah, itu juga ngerasa ada perbedaan. Jadi kita adik kelasnya Gen Z lagi. Jadi di bawah itu tuh memang merasa kalau kita udah merasa udah bisa appreciate dan bisa menghargai orang-orang gitu kan. Nah, mereka tuh lebih kayak apa ya? Maksudnya lebih parah lagi sih kadang-kadang. Oh gitu, lebih parah. Ya ampun, kayaknya udah parah banget kayaknya. Nah, kalian aja udah makan. Tapi mungkin karena apa ya? Mungkin karena kebiasaan juga sih, nggak semuanya kali ya. Tapi yang sudah aku ketemuin anak-anak tahun 2002, 2003 ke atas, pokoknya sampai sekarang ini tuh kayak gitu loh. Kayak lebih nggak bisa, lebih gimana gitu. Tapi apa ya? Kadang-kadang lebih sukses daripada umuran kita. Kok tahun 2000, 2001 kok udah bisa ini Iya, gitu betul kan sih? Nah, itu juga menurutku salah satu hal yang mungkin ya kita harus sikapi bener nih. Karena gini, aku sih agak sedikit khawatir sebenarnya mengenai pola pikir kayak gitu. Sekarang ini banyak orang yang cenderung posting, di umur berapa kamu udah punya ini? Di umur ini kamu udah punya apa gitu kan. Sedangkan kalau aku lihat yang zaman milenial dulu, dia berpikir ya itu tadi, mikir jauh ke depan ya. Kayak aku tuh pengen nanti begini, dampaknya nanti ini. Sedangkan kalau yang sekarang ini postingan yang anak Gen Z lebih cenderung ke umur segini kamu punya apa? Iya. Beda tuh perspektifnya. Tuntutannya lebih
ya itu sih balik lagi sama framing, mereka tuh ngutamain sesuatu yang real kelihatannya apa, yang dikejar ya itu, tanpa mungkin considering dengan efeknya, sanggup apa enggak, nanti ketika punya ini, udah punya tapi cicilan segala macam gitu loh, yang penting targetnya semua kecapai aja dulu gitu. Iya, Tanpa iya. pikir panjang itu tadi kan. Nah ini kan maksudnya sebenarnya kan kita mempertemukan dua generasi ini ceritanya karena banyak yang merasa ada gapnya, dan maksudnya gapnya itu nggak bisa diketahui secara langsung kan? Iya, nggak bisa jelasin itu. Iya. Gapnya di mana gitu maksudnya. Nah contoh nih ya, tadi mengenai di umur berapa kamu udah punya ini gitu. Nah sebenarnya kan oke, pertanyaannya kalau di umur berapa kamu sudah punya anggaplah rumah gitu, umur 24 gitu misalnya. Terus dari itu 24 punya rumah, kamu mau apa emang maksudnya? Apa tujuan yang lebih daripada itu gitu? Punya rumah terus ngapain? Cuman bisa buat diposting. Iya, Nggak misalnya tahu gitu sih. kan. Misalnya kayak aku juga nggak pengen punya rumah. Ya misalnya 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 gitu. punya rumah. Atau mobil deh gitu, punya Ya, mobil sendiri, mobilnya merek ini spesifik gitu. Maksudnya kayak, Udah gitu aja. nah itu makanya, maksudnya Gitu sebenarnya aja tadi gitu. aku ngobrol ini di luar, tapi nanti Ojek boleh ceritain juga sih. Lagi kayak, tadi cerita, aku tuh pengen ini, dan itu masih bisa berubah. Ternyata setelah 5 tahun ke depan, aku pengen punya usaha di satu tempat, ada pengen usaha tempat di mana, punya gunting rambut di Bali. Kalau lihat rambutnya kan mantap, pas memang. Weh, nanti aku mau ke Bali loh, nanti aku jadi Iya, teman aku Nggak ya. bisa kamu potong rambut Potong tempat rambut barber. pakai. Kamu kalau dicepakin boleh ke tempat aku. Teman aku banyak. Oh iya boleh di promo ya. Lanjut tadi fokus lagi gimana? Nah jadi maksudnya kan kayak maksudnya dia punya, oh aku mau bikin ini gitu, bukan kayak sekedar satu hal yang dia pengen nikmatin aja maksudnya kan. Jadi kayak punya sesuatu gitu. Nanti setelah jalan lagi, kayaknya aku pengen keluar negeri deh, pengen gini deh. Jadi maksudnya dia punya progres lah gitu. Jadi bukan kayak satu ini aku mau punya benda atau barang satu kayak gitu. Iya nggak sih? Menurut lu gitu kan? Kayak kamu punya, Ngerti nggak yang kita nanya? Ini gue udah curiga nih. Dia gini ngeliatin gue. Ngerti nggak dokter kita nanya apa? Udah tahu kan kalau aku udah ngeliat kalau Iya, bener. Dia ngeliat ini, aku nanya ke gue ini, yang ditanya dia. Jadi kalau kita milenial biasanya itu kalau punya cita-cita tuh dipikirin banget, Oh. nanti maunya ini, tapi nanti itu juga kita mikir, oh untuk jangka panjang ke depan lagi nanti bisa berubah lagi gitu. Tapi mungkin lebih dipikirin secara detailnya. Kalau anak-anak sekarang kan kayak tadi pengen punya mobil spesifik, mobilnya mereknya ini harganya segini, udah. Habis itu rumah di umur segitu gitu. Terus apa gitu yang kalau kamu pasti pernah ngerasain kan, pengen punya mobil apa nih, merek apa? Enggak, jangan kejauhan. Enggak muat. Enggak muat. Simpelnya apa ya, ada bisa dibantu nggak sih guys? sebenarnya kan Nggak maksudnya muat loh. kayak itu kan menurutku teman-teman jadi peer pressure juga. Iya, pressure nggak sih kamu? Nah, jadi aku contohnya ya, anak kedokteran gitu. Lu masuk lihat di Instagram misalkan. Umur berapa kamu punya rumah? 24 kamu punya 100 juta. Iya. Katanya itu deh pokoknya. Iya. Nah, terus udah gitu anak kedokteran 24 tahun tuh baru lulus gitu. Kayak nggak punya apa-apa, malah minus kayaknya. Dalam minus. Iya kan? Jadi kayak belum punya apa-apa kan. Detos kan kalau dilihat ke teman-temannya, ya umur segini gue baru lulus sekolah nih gitu Iya. kan. Nah gitu maksudnya. Padahal kan dia sebenarnya ya wajar aja dia punya mimpi yang lain gitu. Ya mungkin nggak usah kedokteran deh, yang lain juga. Misalnya aku umur 22 baru lulus kuliah, sedangkan yang satu lagi peer group-nya bilang, lo harus invest dari sekarang. Invest apa nih? Gue belum punya duit gitu kan maksudnya. Nggak bisa. Lo walaupun lagi kuliah tetap aja lo bisa. Jadi kesannya kan itu doang tujuannya. Misalnya kesannya loh ya, aku nggak ngejudge itu salah. Maksudnya terkesannya demikian sehingga timbul peer pressure. Sekali lagi aku bukan ngejudge itu salah, tapi ada peer pressure itu karena orang anggap lo usia segini lo harus punya ini loh gitu. Zaman dulu kan kita nggak ada ya untungnya. Nggak ada. Jadi kayak dulu tuh gue pikir 24 tahun kayak baru lulus selesai sekolah gitu kan. Kayak Sekolah, cari kerja, ya udah gitu. Iya, itu sih. Dia masih belum ngerti nih. Ya, anyway, maksud gue, Pulang deh kalau kayak gini. tapi kan ini emang benar, maksudnya kan, ini kan Masih emang, nggak paham. Kenapa? Ya jadi sih jujur sih, ya, jujur maksudku ya. ini emang bener kenapa kita ada gapnya, karena Iya. maksudnya mungkin nggak semua orang berpikir sejauh itu sih. Betul. Karena ini kita berusaha mencari tahu aja sebenarnya Gen Z itu dia punya keinginan, atau misalkan Sesa nih punya keinginan sebenarnya apa sih cita-citanya sebenarnya gitu. Kayak goalnya dibilang sukses tuh apa? Tadi kan Sesa udah bilang kan, mungkin soal sukses kan, sukses definisinya apa Mas Sesa? Kalau aku sukses itu hidup dari obligasi dan deposito. Jadi aku sumur. Nah iya sama tadi kan, persis kan. Cuma ini lebih singkat memang. Singkat kan? Singkat aja. Iya, betul. Lebih. Ya, ngerti Iya, sekarang. benar. Ya berarti intinya sama. Ya mereka lebih suka sesuatu yang simple, nggak pakai embel-embel. Iya. Menurut mereka itu udah pasti, udah gitu Iya, aja iya, sih. iya. Kayaknya sesimpel itu sebenarnya. Iya, itu. Kalau kita biasa diajar untuk
mikirnya lebih ribet Iya. karena kita apa-apa tuh harus ada effort itu sih, ujung-ujungnya itu sih kayaknya. Kan nggak ribet loh, ada duit tinggal masuk obligasi, deposito, lele aja duit masuk gitu. Iya. kita mikir nggak gitu kan? Ini bener sih. Tapi maksud prosesnya, Iya, proses nah, kan. sementara kita kan gimana ya biar kita punya deposito banyak itu, oh kerja ini dulu, kalau nggak coba kerja ini dulu, ini mungkin nggak Di mungkin. zaman ini sekarang kita bisa cari duit dari mana aja, sosmed. Iya. Ya itu dia. Iya nggak sih? Iya, Makanya fasilitasnya banyak. betul. kalau zaman sekarang, kalau Gen Z itu apa ya? Maksudnya karena mereka udah terbiasa dengan platform itu, jadi kalau aku sih nyari duitnya di sosmed. Jadi kayak live streamer, sosmed dari manapun. Jadi nggak mau kerja yang sama orang. Apa-apa kok kayak raya, kenapa? Iya. Masih muda lagi ya kan? Iya, Oh, alhamdulillah ya. Iya kan? Iya benar. Nah itu ternyata apa yang dipikir sebenarnya sama sih, cuma dia bisa lebih singkat langsung ngomong itu ya, benar juga sih. Jadi Makanya, ya itu. ya kita kan gitu terbiasa mikirnya kalau dia itu apa sih gitu. Dia mereka suka yang praktis aja gitu kan. Iya. Sama setelahnya kali ya, kayak oke, kamu udah punya nih obligasi semua Deposito, udah udah situ. tuh. Terus apa yang kamu lakukan? Dulu kan contohnya, ini zaman papaku dulu ya. Nah, ini nggak semua semua orang nih, tapi zaman papaku dulu dia bilang gini nih. Kamu kalau udah nanti punya uang, kamu sekolah aja banyak gitu katanya. Wah, Serius, aku nggak waktu mau. ngomong gitu dulu. Iya, terus saya bilang kenapa Pak? Soalnya kan ada orang yang bilang, ngapain sekolah dokter? Kalau saya punya tiba-tiba dapat lotre 1M, ya udah 1M gede sih ya. 1M tiba-tiba udah saya keluar aja katanya. Terus papaku ngomong gini, dia bilang, salah kamu. Kalau kamu tiba-tiba punya uang 1M, kalau papa jadi kamu, justru papa sekolah lagi. Saya bilang kenapa? Papa kan berarti kerja nggak perlu mikir duit. Jadi langsung aja saya sekolah terus, tambah pinter, tambah nolong orang, tambah bisa. Oke, gitu. Itu kata bokap ya. Iya. Nah, zaman sekarang mungkin nggak kalau relate jadinya. Iya, benar. Enggak sih, enggak. Iya, makanya. Iya, benar. Kuliah aja yang S1 itu aja nggak kepake sekarang. Terus juga kayak ngapain gitu, aku kurus. Habis setelah banyak pikiran. Jadi kan kalau misalnya udah ada duit, ya udah gitu. Kita biarin uang nyari kita lele aja, liburan aja, hidup makin happy. Ingat guys, kalau kita semakin bahagia mengeluarkan uang, jadi ada celah uang itu untuk kembali. Tapi tuh gitu kan, karena hidup cuma sekali kan. Kalau misalnya kita di dalam pressure terus, ya kapan kita untuk menikmati hidup itu. Ingat kata orang ada pepatah memento mori. Memento mori adalah hidup itu cuma sekali, jadi nikmatin aja. Oke, iya. Makanya. Menarik jadi sih, iya, kalau menarik. bagi pemirsa semua, coba ditulis di kolom komen ya pendapat kalian apa. Momentum Soalnya ini mori. memang perspektif yang aku pengen dengar Iya, gitu kan. betul. Tapi menarik ya. Nah, Menarik sekali ya, karena mereka ya itu simple, kesempatannya banyak. Udah kita akan balik ke situ lagi sih, sama mungkin budaya yang berbeda. Makanya gap ini ada gitu kan ya. Ya karena mereka nggak mau, bener nggak sih kalau Gen Z itu nggak mau yang ribet-ribet kan? Iya nggak mau ribet. Begitu Ya, kalau ribet? ribet udah. Ya aku di imigrasi aja ribet, aku ini nggak mau. Nah kalau Gampang. dikasih tahu tuh sebenarnya Gen Z itu suka dengan cara apa sih? Oh kalau aku sih dikasih tau nggak bisa, kamu ini nggak bisa pelan-pelan. jadi Kayak dikasih dulu contohnya nih, ini tuh nggak baik. Lu ya udah jalanin aja. Kalau misalnya udah ketemu yang nggak enaknya, tuh kan udah nggak enak. Nanti nggak sih kayak, oh mabuk itu tuh nggak bagus. Ya udah diamin aja sampai akhirnya, wah mau mabuk lagi gitu. Sampai akhirnya tuh baru dia mau tuh nggak enak kan. Jadi lebih enak gitu, lebih relate, lebih bisa menerima. jadi mau mengalami dulu. Iya. Oh, Iya, gitu. jadi mereka tuh kayaknya harus dihadapkan sama fakta. Iya nggak Ada apa-apa. bentukannya apa? Kalau kita kan apa coba zaman dulu? Pakai ditakut-takutin kan? Pakai mitos kan? Gitu kalau dulu. Kamu nanti ya kalau enggak gini. Maghrib udah harus di rumah. Iya. Diculik. Setan Itu gitu kan? Jadi di pandangan jadi mungkin zaman dulu kebanyakan mitos kayak gitu membuat mentalnya dari kecil itu udah masukin hal yang ketakutan, jadi sampai akhirnya pas dewasa tuh banyak ketakutan gitu loh. Jadi nggak pernah nyoba maksudnya? Iya, mengalami jadinya ada inner child segala macam kan. Gen Z suka lebih lebih kalau aku bukan Gen Z aja sih, lebih mikirin secara mental gitu. Mungkin dari kecilnya dia ditakut-takutin, jadi kayak pas gedenya takut. Iya nggak? Gitu loh. Tapi Bang Ojib sebenarnya cukup berani sih punya langkah kemarin kan ke Bali bikin usaha. Maksudnya di waktu di tengah dia sudah sibuk juga di Jakarta. Maksudnya ya tapi memang sih bener nggak kayak gitu? Iya sih, karena kalau nggak tahu ya kalau dari lingkungan gue dan teman-teman di milenial ini, kita suka tantangan karena mungkin terbiasa apa-apa dikasih tantangan kan. Jadi mungkin ketika udah suka kadang-kadang nggak tahu ya, suka bukan nyari gara-gara apa ya, nyari pengalaman terus gitu loh. Kalau ketika udah settle dengan sesuatu, oke dijaga ini, tapi nyari lagi sparks lagi apa ya gitu. Tapi
Ojib sendiri punya ini nggak sih? Kayak punya, sebenarnya aku pengen, sukses deh menurut Kang Ojib apa? Sukses itu hidup tenang. Iya, kalau ada duit tenang nggak? Iya benar sih, ujung-ujungnya duit lagi ya. Tapi kadang-kadang gimana ya? Gue sudah pernah merasakan gitu ketika sama waktu kita pasti pernah muda ya, punya banyak duit gitu. Tapi ternyata ada satu kondisi ketika duitnya ada, hatinya tidak tenang, tidak bahagia. Enggak juga gitu. Jadi kalau ditanya sekarang sukses itu apa? Sudah bisa menjalani hidup dengan tenang. Karena which is kalau tenang itu berarti sudah bahagia. Karena buat gue adalah kalau sudah bahagia belum tentu tenang. Jadi sekarang gue cari adalah ketenangan. Karena kalau sudah tenang, insya Allah sudah pasti bahagia. Gitu sih sama gue. Jadi sekarang lagi masih terus mencari ketenangan itu dengan cara yang nggak tahu, kita masih usaha terus sih gitu. Jadi berarti maksudnya bukan targetnya secara materinya kan? Enggak, tapi bener kita butuh banget, cuan butuh kan ya. Iya. Tapi ada hal yang ternyata lebih dari cuan tuh masih ada lagi yang lebih loh gitu. Ya beda kebutuhannya sih. Karena beda isu, ngerti nggak sih? Kalau mungkin dulu aku ya pengen aja punya fasilitas banyak, terus kayak kalau hidupnya nyaman tuh ada duit tuh aman udah gitu loh. Dulu kata bokap ya, zaman dulu kan bokap ya generasi lebih senior lagi dari kita kan. Dia bilang gini waktu itu, kamu uang itu dipakai untuk mencapai tujuan, jadi uang itu bukan tujuannya katanya. Iya. Iya, ini kata dia gitu. Jadi kamu tuh katanya kayak naik bus itu ya itu uang itu. Tapi nanti kamu tujuannya kemana itu kamu tetapin dulu. Jadi kayak dia bilang, kamu jadi dokter nolong orang ya gitu. Nanti setelah itu kamu udah punya uang, ya kamu belajar lagi sampai pinter banget bisa nolong orang lebih lagi. Itu makanya yang dulu aku udah ajarinnya demikian maksudnya. Which is itu aku nggak tahu apa masih relate apa enggak dari sama zaman sekarang. Cuma yang aku lihat kalau di postingan media sosial itu kesannya sih itu nggak jadi relate lagi gitu kesannya ya. Orang jadi cenderung ceritanya bukan tujuannya, tapi kayak oh ya udah aku pengen senang-senang aja gitu. Nah mungkin per definisinya kali yang lain ya kali ya. Yang mereka pikirkan cenderung tadi itu sebenarnya di tempat lain juga ada sih Kang Ojib. Jadi kayak orang di Jepang katanya sama di Korea juga mereka punya prinsip gitu lah, nikmatin yang sekarang aja yang ada katanya. Tapi mikir nanti katanya kejauhan gitu. Iya. Jauhan sih. Kalau mikir ya paling jauh tuh seminggu ke depan lah. Jauh banget kalau harus setahun, 5 tahun. Serius lah? Iya, karena kan aku juga aku yang penting seminggu ke depan aman gitu. soalnya kan aku ada psikolog dok, jadi kan aku tipikalnya tuh terlalu visioner, terlalu jauh. Nah itu yang bikin aku overthinking, jadinya kayak jadi nggak tenang gitu. Jadi sekarang kan udah tenang nih, walaupun kadang nggak tenang juga sih. Nah terus nggak mau overthinking, tapi zaman sekarang tuh sering loh. iya overthinking, jadi makanya paling jauh seminggu atau besok, jangan terlalu banyak mikir. Gitu. Tapi itu ngaruh nggak sih Sa? Karena mungkin pressure-nya, ya karena mereka kan juga sekarang kita melihat keadaan bahwa kaum milenial yang lebih tua dari kita pun juga masih edik banget dengan sosial media juga banyak sih. Tapi kan kayaknya kalau Gen Z kayak fokus utamanya lebih banyak untuk di situ. Itu ngaruh juga mungkin ke pressure-nya mereka. Aduh, likes-nya dikit banget. Kamu bisa lihat banyak hal kan. Maksudnya dulu kan kita contoh aja nih ya. Misalnya dulu mungkin tetangga atau orang lain dia beli, katakanlah dulu zaman dulu kan pakai pager gitu. Pager. Dia beli pager gitu kan, aku juga nggak tahu nih beli pager atau beli handphone gitu kan. Aku nggak tahu juga. Sekarang kan orang semua ngerti ya. Kayak kita lihat, wah habis dari Bali nih. Jadi pengen kan. Dari LA nih gitu. Beli makanan kan taat. Pengen nih gitu. Ya kita karena medianya apa ya, TV kan cuma itu doang ya. Iya sih. Mungkin karena itu tadi ya, pressure-nya juga lebih banyak, mereka apa-apa semuanya kan ditunjukkan dan mereka mendapatkan sudah merasakan kebebasan beropini. Iya. Kebebasan opini berkomentar itu. sih. Jadi bebas banget jangan filter. Nggak terbiasa. Nah, kita nggak terbiasa ngebantah gitu. Iya. Padahal bagi anak Gen Z itu hak gue. Iya. Hak gue untuk menyuarakan apa yang gue rasakan gitu. Sementara kita kayak oke, boleh nggak ngomongin nggak caranya seperti itu, gitu kan? Nah, itu caranya ya, mungkin ya. Nah, mungkin sepertinya memang ada hal yang kayak di bypass itu loh, kayak terlalu cepat maksudnya. Jadi itu yang kaum milenial kayak nggak bisa terima. Nggak terima kadang-kadang. Ya, tadi kan kita ngomong tadi lama banget nggak ngerti kan. Kenapa nggak langsung aja komunikasi ya, kalau itu kita sebenarnya gitu. Jadi kayak maksudnya mereka nggak terlalu mau progres tapi mau langsung yang penting hasil. Ya, which is tadi sekali lagi aku bukan ngejudge tapi aku lihat mereka berorientasi hasilnya. Sedangkan kalau yang milenial seneng lihat progresnya gitu. Iya. Ada juga kok yang kayak gitu. Ada yang berpikir kayak gitu. Saya tergantung dari didikan dan juga lingkungan. Saya dari didikan keluarganya udah terbiasa kayak gini. Ada orang yang lingkungannya juga kayak udah yang instan. Ada
pokoknya tergantung lingkungan dan didikan juga. Jadi menurutmu sebenarnya ada faktor lingkungan juga ya sebenarnya. Kalau misalnya aku mau dibilang ada visioner mau ngapain, ada. Cuman tapi nggak mau terlalu jauh aja mikirnya gitu, pilihannya seperti itu. Iya. Oke, menarik. Nah, sebenarnya kalau aku bilang sih sebenarnya gini sih, nggak ada yang kita bisa judge dari hal ini. Ini beda generasi ya. Iya, betul. Beda pola pikir ya, gitu. Menurutku juga banyak dari kaum milenial juga yang mungkin sekarang gagap menghadapi teknologi yang baru ini. Iya, Iya kan? adaptasinya kita udah kalah cepat. Iya. Ritmenya udah kalah Iya. cepat. Karena mungkin mereka satu jauh lebih muda. Iya. Sudah terbiasa berpikir dengan cepat dengan fasilitas yang ada dan kita harus beradaptasi dengan mereka kan. Mau nggak mau, ya kita akan ketinggalan sama mereka. Dan karena mereka fasilitasnya banyak, ini juga gua harus bilang bahwa Gen Z ini yang pintar juga makin banyak sih. Iya. Yang kreatif Wah, luar biasa iya. banget. Lebih dari itu. Kreatif. Dan mereka bisa dibilang mereka jauh lebih pintar dan kreatif untuk nyari uang. Benar nggak? Iya, betul. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi Gen Z itu bukan kita, memang di luar sana banyak yang ngomongin menjudge Gen Z ini dengan yang negatif-negatif, tapi positifnya juga banyak banget. Iya, makanya kata aku yang di angkatan di bawah kita lagi nih 2000 tuh, makanya kayak kok udah bisa gini-gini ya. Maksudnya mereka tuh lebih apa ya? Lebih Lebih masuk gitu loh. Kan yang bisa dia kerjain kok keren banget, justru udah sukses gitu loh. Kang Majid sebagai kaum milenial tadi udah sempat ngomong, berarti ini hal yang baik yang dia sudah akui juga dari kaum Gen Z. Sekarang kalau Gen Z apa hal yang baik dari kaum milenial, bisa nggak melihat itu? Ya apa lebih wise kali ya? Be wise. Emang lebih wise. Kok jadi takut ya aku? Aku nunggu kamu muji kaum milenial. Iya emang lebih wise. Lebih Karena wise. kan aku juga punya kakak seumuran kakak. Aha. Jadi ya itu lebih wise aja. Tapi apa ya? Itulah pokoknya lebih wise. Nah, kalau ada hal yang ingin saya katakan kepada generasi kaum milenial, bukan cuma kepada Kang Ojib sih, kepada semua yang menyaksikan lah gitu. Apa sih yang Anda pengen, gimana cara supaya saya dimengerti gitu? Gimana caranya ngerti kaum Gen Z itu? Aku nggak ngerti. Hah? Gini ya dek. Coba aku simpulkan ya, mudah-mudahan gua bisa. Kenapa ribet banget ya? Nggak ribet kok, gampang banget ya Allah. Gimana? Gini. Apa yang pengen kamu kasih tahu sama milenial Iya. biar milenial itu bisa ngertiin Gen Z gitu. Aku Caranya nggak tahu, gimana sih? Karena aku jarang ketemu milenial juga. Karena teman-teman aku sama aja, walaupun milenial kadang juga ngerti kok. Aku bingung maksudnya bingung loh mau Emang gak bantu dok hadirin di hati, emang gak bantu nih. bingung aku. Jadi intinya kan kau bilang pengen, jangan dikasih tahu yang secara Oh iya, kasar, kasih tahu jangan dibentak tadi. gitu ya. Apa Kalau gimana sih, Kak? dibentak lah, kalau salah ya nggak apa-apa. Tapi mungkin cara kasih taunya. Kadang Harus itu pelan-pelan gitu ya. lebih sensitif kan kalian itu. Jadi lebih mau dimengerti sebenarnya. Dan Kadang mesti lebih sensitif aja. jangan dianggap terlalu inferior kali Kak. Kalau aku kesannya sih ya, tadi nangkepnya maksudnya saya mesti kaum Gen Z ini nggak mau dianggap terlalu kayak dikasih taunya didikte Ya, gitu. gitu. Maunya dikasih pengertian kan, kamu gini. Dikasih contoh kali ya saya. Ya pelan-pelan aja sih ngomongnya. Terus jangan terlalu sensitif aja. Baper maksudnya. Nggak baper, tapi kadang-kadang ada hal yang sensitif gitu loh. Karena mungkin kita udah terbiasa kayak gini nih. Terus mereka tuh sensitif banget. Misalnya Gampang contohnya, tersinggung gitu. Kadang cara kita gampang tersinggung. Oh, ini Banyak- kadang yang banyak aku sikap- temuin ya, ya. rata-rata. Ya tadi kita bahas juga sih. Rata-rata Ketika gampang mereka dikasih tahu terus ngomongnya yang kita nanggap kok ngomongnya gitu sih. Ya kadang jadi kita gitu ya. biasa aja. Nah, ya dia biasa aja kita baper kan. Kita baper, ya. Ah, Soalnya bener. anggapnya nggak sopan. Nih, kita bilang kok kurang aja, kok nggak sopan. Sementara mereka Biasa gitu aja. aja kok tersinggung sih, keren banget, baper banget sih lo. Gitu kan? Iya sensitif sih. Iya. Kedua, to the point aja ya. Kayak maksudnya Iya, to the langsung point. straightforward ya. Kita udah Iya. ngomong tadi panjang, maksudnya biar ada proses. Ah, udahlah. Kan bridging dulu gitu loh. Iya. Ada apa itu bridgingnya banyak banget hasananya kan bingung kan kita. Ujungnya tuh aja. intinya itu gitu loh. Gitu. Jadi cepat ya. Straight to the point. To the point. Ya, Oke, misalnya kayak sama. kita minjem duit dong. Nah ini tuh, kamu apa kabar? Minjem duit dong langsung aja nih. Jadi kan tahu kan jawabannya apa. Iya. Jadi kalau mau ngomong sama Gen Z, ya Nggak sih, guys. urusnya untuk aku aja loh, Ya, keluar apalagi aja loh. untuk dia gitu ya. Ya intinya, tapi kalau dari pengalaman tuh juga itu sih. Bicaranya kalau dikasih tahu itu pelan-pelan, terus juga terstruktur mungkin, straightforward, sama jangan baperan. Itu Ya, aku kayaknya sih. gitu. Kalau nggak tahu yang lain, Ya dari kacamataku juga. takutnya yang lain kan Rata-rata kamu gitu. nggak kayak gitu loh. Nggak perlu takut. Tadi katanya nggak takut. Ngomong Gen Z gimana Takut sih? kok. Nggak takut juga. Katanya tadi ngomong Gen Z nggak takut-takut. Ya nggak enak yang lain nanti.
kayak gitu. Ini kan kacamata gue juga, Sa. Itu kan menurut aku loh. Iya, ini juga menurut aku tadi. Iya, menurut aku juga. Menurut aku. Iya. Oh, rata-rata gitu. Karena aku ada pengalamannya begitu Iya. juga. Begitu sama Gen Z, ngasih taunya bukan marah, tapi agak, ya gitulah. Dia kayak Langsung kan mereka suka kayak- emosi kan sama aku. Jadi kan aku nggak mau ngapa-ngapain loh Ya kadang. kalau kayak gini emang bikin Emang emosi. kamu bikin emosi, Sa? Beneran. Ya Allah, guys, aku di emosi sama dia sering banget. Padahal aku nggak ngapa-ngapain loh. Kita udah liburan bareng. Iya benar, emosi. Tapi dia apa? Pergi aja kayak, oh gitu. Tapi bener unik sih, mereka tuh menyenangkan. Ya, oke. Berwarna kan hidupnya. Oke, aku pengen supaya memang justru ini gap ini yang mungkin bisa terjembatani. Tapi tadi Kang Oji udah kasih kesimpulan sih sebenarnya sih. Hal yang baik juga ada loh. Ternyata mereka ini memang Banyak. cepat adaptasi, cepat melek teknologi, dan sebenarnya mereka semua pengen lebih cepat sih. Progresnya tuh mereka Ya. mau bikin bukan instan juga sih, tapi pengen lebih cepat ya. To the point. Ini aku lama-lama ngomong tapi nggak sabar lagi nih. Tapi anyway, mungkin kita juga, ini internet sendiri ya. Ini juga aku internet sendiri juga. Kalau aku sendiri pribadi nganggap bahwa mungkin ngomong sama Gen Z itu, ya kita sendiri juga mungkin tidak nganggap mereka kayak langsung junior banget dan langsung didikte, ataupun kita harus otoriter sama mereka. Mungkin kita juga mesti ngerti juga perasaan mereka gimana, terus kita juga nggak tahu gimana caranya menghadapi mereka masing-masing orang supaya mereka tuh mungkin mau menerima pendapat kita, lalu mereka pikir sendiri deh. Kalau enggak ya biarin aja, kayak tadi bilang kan. Kalau yang nggak enak ya udah nggak enak sendiri. Iya, betul. Ya udah deh, nanti kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Ada tulis di komen ya mau apa lagi. Dah. Thank you. Ini kita ngomong apa? Ini ya? Enggak. Panjang banget soalnya. Iya, Ini tuh aku takutnya bukan jadi tapi emang otak aku aja nggak nyampe. Enggak sih.